Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Rahmana Tarisa, mahasiswa Pasca Sarjana Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara mendalam ya mengenai latar belakang dan juga urgensi mengapa integrasi preferensi belajar dalam penyusunan tes untuk mengukur kemampuan kognitif ini menjadi begitu penting seperti itu. Nah, untuk melanjutkan pemahaman kita pada sesi kali ini, kita akan mulai dengan memperjelas dua konsep kunci yang seringkali berkaitan, namun memiliki perbedaan yang cukup mendasar, yaitu multirepresentasi dan juga gaya belajar. Nah, dengan memahami perbedaan dua konsep ini, nantinya akan membantu kita dalam menyusun strategi, menyusun instrumen untuk tes kognitif yang terintegrasi gaya belajar. Mari kita mulai dengan mengetahui apa itu multirepresentasi. Multirepresentasi itu merujuk pada penyajian suatu konsep atau informasi melalui berbagai format atau mode secara bersamaan atau bergantian. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya atau lebih mendalam terhadap suatu materi. Atau lebih sederhananya, multirepresentasi itu hadir ketika satu representasi saja tidak cukup untuk membuat peserta didik bisa memahami suatu konsep gitu. Misal pada proses fotosintesis. Nah, ternyata untuk uh, menjelaskan konsep fotosintesis kepada peserta didik itu tidak cukup hanya penjelasan secara lisan gitu. Maka dibutuhkan representasi yang lainnya atau representasi tambahan seperti video proses fotosintesis itu seperti apa, kemudian bisa juga dengan praktikum langsung ya tentang proses fotosintesis itu. Atau misal pada materi puisi itu untuk menjelaskan apa itu puisi hingga bagaimana cara membacakan puisi itu ternyata tidak cukup hanya dengan memberikan penjelasan secara lisan gitu. Maka diperlukan representasi tambahan, representasi yang lain, misalnya dengan menampilkan video contoh cara membaca puisi dengan intonasi yang tepat itu seperti apa, seperti itu. Jadi untuk multirepresentasi ini fokusnya itu pada cara materi atau stimulus disajikan kepada pembelajaran. Jadi yang menyajikannya adalah ya pendidik itu sendiri ya gurunya. Gitu. Jadi multirepresentasi ini manfaatnya untuk membantu siswa membangun koneksi antar ide, kemudian melihat konsep dari berbagai sudut pandang, kemudian mengakomodasi keragaman dalam pemrosesan informasi. Nah, karena sudah paham ya apa itu multirepresentasi, selanjutnya kita bedah apa itu gaya belajar. Jadi gaya belajar adalah preferensi atau kecenderungan individual dalam cara mereka menyerap, memproses, dan juga mengelola informasi. Nah, fokusnya ini kalau gaya belajar adalah pada karakteristik dan juga preferensi preferensi belajar peserta didik itu sendiri. Nah, gaya belajar yang umum dijumpai adalah gaya belajar VART atau visual, auditory, kemudian read or write atau baca tulis ya, dan juga K-nya itu adalah kinestetik. Nah, jadi perbedaan dua konsep dari multirepresentasi dan juga gaya belajar itu bisa disimpulkan yang pertama pada fokus utamanya multirepresentasi itu tentang cara penyajian atau penyampaian informasi oleh pendidik gitu, kepada siswanya. Sedangkan gaya belajar itu preferensi eh, cara individu memproses informasi, preferensi belajarnya. Kemudian untuk
Aspek yang kedua, pada aspek sifat, multirepresentasi itu bersifat strategi instruksional. Sedangkan kalau gaya belajar, sifatnya itu ya karakteristik dari siswanya itu sendiri atau preferensi belajar dari siswa itu sendiri. Nah, tujuan utamanya kalau multirepresentasi itu untuk memperdalam pemahaman konsep melalui beragam format, sedangkan kalau gaya belajar itu untuk mengidentifikasi cara belajar yang paling nyaman atau yang paling efektif bagi siswa itu sendiri itu seperti apa gitu. Nah, dari itu kita lanjut akan mengenal gaya belajar VAR kita itu tadi. Yang pertama dimulai dari gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual karakteristik umumnya itu memproses informasi paling efektif itu ketika disajikan dalam format grafis atau visual. Nah, untuk preferensi belajar dan asesmennya itu yang pertama bisa menggunakan ilustrasi, grafik, peta konsep, bagian alir, lini masa. Dan warna, tata letak yang jelas, simbol, dan ikon ya. Kemudian video, gambar, ilustrasi, dan yang keempat untuk pembelajar visual itu mereka menghargai presentasi yang menarik secara pandangan dari secara visual. Nah, ciri-ciri dari visual learner atau pembelajar visual yang pertama, mereka itu berbicara dengan cepat, kemudian teliti terhadap detail, kemudian lebih mudah mengingat informasi yang dilihat daripada didengar. Yang keempat, lebih suka membaca sendiri daripada mendengarkan orang lain membacakan untuknya. Dan yang kelima, untuk pembelajar visual ini seringkali tahu apa yang ingin disampaikan. Tapi mereka itu kesulitan untuk memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Gaya belajar yang kedua, auditory. Karakteristiknya untuk pembelajar auditory, mereka itu memiliki pengalaman belajar yang terbaik melalui pendengaran dan berbicara. Informasi yang didengar itu lebih mudah mereka serap ya, dan lebih mudah mereka terima. Nah, untuk preferensi belajarnya dan asesmennya itu bisa melalui diskusi kelompok, kemudian melalui debat, presentasi lisan, mendengarkan penjelasan guru, ceramah, podcast, rekaman audio, kemudian mereka itu juga suka untuk mengucapkan atau membacakan informasi dengan suara yang keras, dan mereka mengingat informasi dengan mengasosiasikannya dengan apa yang mereka dengar gitu. Nah, ciri-ciri dari auditory learner, oral learner, atau pembelajar auditory itu mereka berbicara pada diri sendiri ketika bekerja atau ketika belajar dan seringkali terganggu oleh kebisingan di sekitar. Nah, untuk ciri yang kedua, saat membaca, mereka itu cenderung menggerakkan bibir dan juga mengucapkan kata-kata yang tertulis. Ciri yang ketiga, mereka ini uh, mampu mendengarkan dengan baik dan mengulang informasi yang didengar dengan tepat. Seperti itu. Dan ciri yang terakhir, mereka itu bisa menyerap dan juga mengingat materi melalui pembelajaran berbasis pendengaran dan diskusi, daripada sekedar melihat atau membaca. Untuk gaya belajar read or write atau baca tulis, karakteristik umumnya, mereka itu belajar unggul dalam memproses informasi yang disajikan dalam bentuk teks, ya, baik membaca maupun menulis. Jadi preferensi belajar dan asesmennya itu mereka membaca buku teks, artikel, catatan, esai, kemudian menulis ringkasan, catatan detail, laporan, kemudian bisa juga dengan menggunakan daftar atau list, kamus, dan juga glosarium. Dan yang ketiga, mereka itu menyukai instruksi yang jelas dan detail. Untuk ciri-ciri pembelajar read or write atau baca tulis ini, yang pertama mereka itu
menyukai cara mendapatkan informasi melalui teks grafis ya, daripada gambar ya. Mereka itu merasa nyaman dalam proses belajar yang melibatkan input dan output dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Gaya belajar yang keempat yaitu kinestetik. Karakteristik umumnya, pembelajar kinestetik ini paling efektif belajar melalui pengalaman langsung, praktik, simulasi, dan juga keterlibatan fisik. Nah, untuk preferensi belajar dan asesmennya, mereka ini preferensi belajarnya melalui kegiatan eksperimen, demonstrasi, simulasi, kemudian bermain peran, bisa juga dari studi kasus yang nyata, contoh konkret yang mereka temui sehari-hari, dan juga aplikasi praktis. Kemudian dalam asesmennya itu bisa menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, seperti itu ya. Kemudian mengingat, mereka itu cenderung mengingat apa yang dilakukan, bukan hanya dari apa yang mereka lihat dan juga mereka dengar. Untuk ciri-ciri dari pembelajar kinestetik, mereka itu berbicara dengan perlahan, kemudian lebih suka belajar melalui praktik langsung, ya. Ciri yang kedua, dalam proses menghafalnya, untuk pembelajar kinestetik itu seringkali bergerak dan berjalan. Seringkali bergerak seperti berjalan dan melihat sekitar untuk membantu melihat. Jadi mereka melibatkan fisik ya dalam proses menghafalnya itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca. Yang keempat, itu cirinya adalah ketidakmampuan mereka untuk duduk diam dalam waktu yang lama. Mereka lebih suka bergerak ke sana kemari, gitu ya, lebih aktif bergerak dan menyukai kata-kata yang mengandung aksi. Mereka itu mengekspresikan dirinya dengan gerak tubuh ketika membaca sebuah teks, sebuah buku, sebuah artikel. Mereka mengekspresikan dirinya dengan gerak tubuh. Nah, kemudian untuk strategi-strategi desain diferensiasinya pada asesmen itu seperti apa sih ya? Kalau misalkan dari gaya belajar visual, auditory, read, dan kinesthetik itu, maka kita bedah satu persatu dari gaya belajar visual. Nah, untuk gaya belajar visual, strategi desain dan stimulusnya dalam penyusunan soal itu bisa dengan menyertakan diagram, gambar, grafik, peta konsep, atau ilustrasi. Kemudian menggunakan tata letak yang jelas, terstruktur, dan menarik. Yang ketiga, memanfaatkan warna secara strategis. Misal untuk menyoroti informasi-informasi yang penting itu bisa menggunakan warna yang berbeda, seperti itu. Kemudian untuk strategi desain format responnya atau tugas untuk mereka itu bisa dengan mengajukan tugas dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Kemudian mereka juga bisa diizinkan untuk menggunakan sketsa atau ilustrasi sederhana ya, untuk respon atau tugasnya. Itu tadi yang dari visual, kemudian dari gaya belajar auditory, strategi desain atau stimulus soalnya itu memastikan bahwa instruksi yang tertulis itu sangat jelas, ringkas, dan tidak ambigu. Kemudian bisa dengan menyertakan rekaman audio, video, podcast, dialog, atau wawancara. Dan yang ketiga, itu mempertimbangkan opsi text to speech ya untuk membacakan soal yang tertulis. Gitu. Jadi mereka tinggal klik tombol mikrofonnya, lalu uh, mikrofonnya itu bisa membaca soalnya yang tertulis itu. Jadi mereka bisa mendengarkan dengan seksama. Kemudian untuk strategi desain format atau respon tugasnya, ini mereka bisa ditugaskan untuk menulis ringkasan atau poin-poin kunci dari diskusi atau materi audio atau video yang telah disimak sebelumnya. Mereka itu juga bisa ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dengan membuat audio atau video presentasi. Gitu.
Kemudian untuk gaya belajar selanjutnya adalah gaya belajar read or write, baca tulis ya. Jadi strategi desain stimulus soalnya itu bisa dengan menyediakan teks stimulus yang kaya dan bervariasi seperti artikel, studi kasus, kutipan literatur, dan juga data tertulis. Nah, bisa juga stimulusnya itu dengan memberikan pertanyaan yang membutuhkan analisis yang mendalam dan evaluasi terhadap teks. Dan yang ketiga, yaitu memastikan kualitas bahasa dan struktur kalimat dalam soal itu sangat baik. Ya, seperti itu. Kemudian untuk strategi desain format responnya atau tugasnya, itu bisa dengan menugaskan dengan tugas menulis ya, seperti menulis esai, menulis teks argumentatif, menulis laporan, studi kasus, dan resensi buku atau artikel. Bisa juga dengan menugaskan siswa untuk menyusun daftar atau membuat glosarium atau menulis anotasi, catatan penjelasan. Bisa juga format responnya itu dengan mendorong siswa untuk menggunakan kutipan atau referensi yang tepat. Seperti itu. Kemudian untuk gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Strategi desain atau stimulus soalnya bisa dengan memberikan soal yang berkaitan langsung dengan pengalaman praktik, eksperimen, atau proyek yang telah dilakukan siswa. Jadi, dalam visual soalnya itu menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, seperti itu ya. Nah, stimulusnya itu juga berupa masalah yang kontekstual yang pernah siswa temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Untuk strategi desain format respon atau tugasnya itu sendiri untuk kinestetik bisa ditugaskan untuk menyusun instruksi manual ya, secara manual atau menyusun prosedur kerja tertulis untuk suatu tugas atau alat gitu. Kemudian yang kedua bisa juga dengan menugaskan misi lembar kerja yang terstruktur yang memandu analisis dari sebuah simulasi atau model. Seperti itu. Baik, demikian pemaparan saya mengenai perbedaan dua konsep yang penting ya, dari multirepresentasi dan juga gaya belajar. Jadi kalau multirepresentasi itu hadir ketika satu representasi saja itu tidak cukup untuk memberikan penjelasan kepada siswa gitu. Sedangkan kalau gaya belajar representasinya atau bentuk stimulusnya itu disesuaikan dengan cara mereka memproses informasi, cara mereka mengolah informasi, seperti itu. Kalau gaya belajar yang sering kita jumpai ada 4, yaitu visual, auditory, read or write, atau baca tulis, dan juga kinestetik. Untuk cara atau strategi stimulusnya dan juga strategi format responnya, kita juga sudah membahas tadi yang sesuai dengan masing-masing gaya belajar. Semoga paparan yang disampaikan oleh saya kali ini bisa memberikan wawasan yang baru dan juga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah untuk menyusun instrumen yang terintegrasi gaya belajar itu seperti apa. Baik, sekian pemaparan dari saya pada topik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.